event. Jadi kita ada 4 fitur dalam satu platform yang mengagendakan marketplace. Jadi kita sebagai promotor untuk setiap kegiatan dan mengundang para member atau para potensial untuk bisa gabung dalam kegiatan yang kita laksanakan atau para praktisi laksanakan. Jadi kalau dalam singkatnya kami ingin menciptakan sebuah media pembelajaran online dari platform E2PM. Oh begitu, keren banget Bapak. Berarti secara tidak langsung mirip-mirip sama ruang guru ya Pak ya? Betul, lebih miripnya lebih ke MySkill ya daripada ke ruang guru. Oh lebih ke MySkill. Ya, Nah, karena kita nggak konsentrasi di pendidikan formal. oh berarti juga ada non formalnya gitu ya Pak ya? Malah 100% kita non formal Mas. Jadi mulai dari hard skill, soft skill, dan juga pengembangan karir dan pendidikan itu kita yang berposisikan di sana. Kalau untuk kayak pelajaran formal, pendidikan matematika dan misalnya itu kami belum berani adopsi atau belum berani di posisi itu. Oh begitu, ini keren banget sih Pak. Jadi ini nanti kemungkinan akan ada apa namanya pelatihan seperti pengembangan website, kemudian cyber security dan lain sebagainya begitu Pak ya, kedepannya pasti. Ya, dan kami bisa sifatnya e-course, materi video akses seumur hidup, sama yang bersifat live, yang bisa dilaksanakan dengan praktisi langsung. Oh begitu, iya sih Pak. Saya lihat background dari E2PM ini si levelnya sendiri aja orang-orang teknologi yang mana orang-orang hebat keren lah di bidang teknologi informasi begitu. Ya. Oke Bapak, jadi tujuan kami mengundang Bapak meeting sebelumnya adalah pembahasan mengenai revenue stream begitu ya. Dalam artian kita sama-sama melihat peluang yang bagus untuk E2PM. Nah, sudah Bapak jelaskan juga yang pertama tadi E2PM ini kan sudah menjalani di bidang non formal dalam artian skill-skill misalnya di teknologi dan lain sebagainya begitu. Nah, sejauh ini kira-kira untuk revenue stream sendiri dari E2PM itu apakah stabil dalam setiap bulan, setiap hari, atau mungkin musiman seperti bimbel-bimbel UTBK dan sebagainya, Pak? Mohon maaf. Oke, baik. Saya izin share screen ya, biar kita lebih mendalam kalau dari visual untuk menjelaskan aplikasi APM sendiri ya. Jadi biar nangkep nih revenue stream kita seperti apa gitu ya. Boleh share screen ya? Ya, silakan Pak Fitz. Oke, baik. Jadi dalam proyek kami di E2PM ini, kami udah berjalan selama lebih dari 1 tahun dengan member aktif itu 1000 member yang telah kami olah ya, dan menjadi pengguna pengguna aplikasi kami. Mohon maaf Pak, screen-nya belum terlihat. Oh gitu ya, sebentar. Ini lagi ada update di BlueStack saya nih. Kebetulan baru update ya. Ini saya share screen yang bentuknya link.id aja ya. Ya, silakan Bapak. Oke. Kelihatan? Oke Bapak sedang proses. Ini aku yang versi aplikasinya.
Ada gangguan. Bentar ya. Ya Bapak, silakan. Oke, udah kelihatan ya. Sudah Bapak, sudah. Ini baru bisa. Sorry. Oke. Nah, di aplikasi kita ini kebetulan kami mengadopsi marketplace di mana kita ada 4 fitur, baik itu pelatihan, event, seminar, dan bimbel. Nah, di dalamnya juga kami ada informasi update tentang kategori artikel. Nah, dalam perkembangannya kami menjual agenda. Jadi dalam akademi kami menjual agenda dengan harga yang terjangkau bagi para audiens dengan harga di bawah 50.000, mereka udah bisa akses tentang seminar, pelatihan e-course atau pelatihan yang sedang berlangsung atau tools yang ada di sini. Jadi secara optimal kami agendanya itu adalah promotor gitu. Nah, sempat kita ngadakan dulu itu kegiatan CPNS. Kegiatan seminar CPNS itu yang berlangsung secara live dengan para praktisi yang sudah bergabung bersama kami. Nah, dalam perkembangannya kami menciptakan jadwal agenda yang bisa diakses oleh pengguna secara berkelanjutan gitu. Nah, kami juga menyediakan profil dalam bentuk koin. Jadi ada koin yang bisa dia kumpulkan dan akan dapat penghasilan dari koin tersebut. Nah, secara garis besar revenue stream kami dari sini, dari produk digital yang kami buat dan juga praktisi yang kami adakan dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa menambah kemampuan dan upgrade kemampuan. Di sini juga ada praktisi-praktisi APM baik bersifat individual ataupun bentuknya company atau komunitas. Nah, kira-kira seperti itu cara revenue stream kami. Dan di tahun 2024 ini kami punya pengembangan. Jadi di tahun 2024 kami udah dapat omset itu 50 juta lebih dengan cash flow-nya dari agenda seminar dan juga pelatihan. Nah, rencana kami akan memperkuat dengan mengadakan lomba. Nah, lomba ini nanti diadakan setiap bulan sekali untuk para seluruh audiens gitu. Dan mereka mendapatkan beberapa hadiah dari lomba yang kita buat. Kira-kira seperti itu. Wah, keren sekali Pak. Untuk E2PM ini sangat lengkap sekali dari hulu ke hilirnya. Iya, betul. Tapi masih rintis Mas ya, jadi masih bootstrap. Nah, makanya dengan ikut kompetisi LPDP ini kita berharap bisa dapat investor yang perannya sama kita. Nah, betul sekali Bapak. Nah, sebelumnya pasti Bapak sudah lihat peluang lah Pak. Sekarang lagi booming tuh mengenai WHV yang di Australia tuh Pak. Nah, boleh di-share yang mana itu? Oke, sebentar Bapak. WHV Australia. Sebentar.
Sudah kelihatan ya Pak ya? Ya, udah. Nah ini nih Pak, mungkin Bapak juga sudah pernah dengar atau pernah baca lah mengenai WAV ini. Jadi WAV itu kan Working Holiday Visa. Jadi kebanyakan orang Indonesia itu ternyata banyak minat tuh Pak sama yang WAV ini. Jadi beliau-beliau ini banyak yang bekerja di Australia sekalian jalan-jalan. Jadi istilahnya mungkin jalan-jalan tapi digaji gitu Pak. Nah tapi untuk salah satu syarat untuk diterima WAV ini adalah harus lulus IELTS Bapak. Nah, IELTS sendiri itu kan sangat sedikit platform yang menyediakan pelatihan seperti ini. Nah, dulunya kami juga pernah memiliki IELTS sendiri sebelum kami benar-benar fokus di bisnis cybersecurity, yaitu decrypt ransomware begitu. Nah, sampai sekarang pun banyak sekali orang-orang yang mencari pelatihan seperti ini. Nah, jadi harapannya dari peluang-peluang ini kita bisa kolaborasi untuk pengembangan pelatihan untuk IELTS ini, Bapak, begitu. Nah, sebelumnya juga untuk yang serupa dengan IELTS itu kita juga pernah dipercaya oleh Ruang Guru, kemudian Scooters, kemudian Intensif, nah, dan beberapa yang NDA lainnya begitu. Tapi untuk apa namanya yang diizinkan oleh klien kami untuk presentasi demo itu hanya Intensif karena dari Scooters dan Ruang Guru itu tidak diperkenankan untuk tampilan aplikasinya itu dijadikan apa namanya demo begitu. Mungkin dari kontrak kami sendiri itu hanya diizinkan sebagai ditampilkan logo Ruang Guru dan Scooters di landing page kami begitu Bapak. Nah jika berkenan mungkin kami akan share screen aplikasi kami Bapak Intensif yang sudah di-purchase sejak 2022 ke kami begitu. Sekarang dari revenue stream-nya sendiri itu sudah sangat lumayan sekali Bapak ketika kami cek performanya begitu. Izin kami share screen ya Pak untuk chipnya. Iya. Pak Zidan silakan untuk share screen Pak. Gimana? Baik. Oh ya. Saya segera share screen. Nah, apakah sudah terlihat? Oke, udah kelihatan, iya. Oke. Untuk aplikasi yang kami buat ini, khususnya yang Intensif ini, dashboardnya bentuknya seperti ini, Pak. Jadi ya ada beberapa info-info yang mungkin info-info singkat yang kita butuhkan. Nah, untuk aplikasi mobilenya bentuknya seperti ini. Izin Mas Pak Zidan, saya lanjutkan ya Pak untuk penjelasan ke Pak Afidnya begitu. Baik Pak Afid, jadi ini Intensif itu sudah mempercayai kami sejak 2022 dan ini adalah tampilan yang dipertahankan oleh Intensif dengan waktu itu sang founder dengan biaya investasi yang sangat terjangkau dalam artian beliau gambling Pak untuk dari modalnya itu gambling dan alhamdulillah ternyata dari gamblingnya itu ternyata revenue stream-nya berkali-kali lipat karena mungkin banyak siswa yang sangat percaya dengan Intensif ini, kemudian mulai dari aplikasinya itu sangat scalable, dalam artian dibuat dalam apa namanya traffic tinggi itu tidak lag begitu. Pak Zidan bisa agak di atas kan untuk share screen-nya? Kalau perkembangannya ini udah go publik atau masih private sector, Mas? Nah, kebetulan untuk Intensif ini sudah tersedia Pak di Play Store, bisa Bapak cek juga intensif.id. Itu usernya sudah banyak sekali begitu. Dan ini adalah local host yang terupdate di 2024 ya Pak Zidan ya, sekitar bulan Februari. Jadi sejauh ini dari Intensif belum melakukan improvisasi tampilan, kemudian fitur,
hanya sudah berdiskusi dengan kami mengenai peluang-peluang apa yang akan terjadi ke depannya begitu. Jadi sebetulnya sudah ada proyek baru dengan intensif ini yang sedang on proses begitu Bapak. Jadi yang kami presentasikan ini adalah tampilan 2024 bulan Februari begitu. Nah, Oke, dari perkembangannya intensif ini sebagai apa ya? Apakah Anda sebagai developernya atau Anda sebagai penggeraknya? ya, intensif sendiri, kami sebagai vendor dari intensif Bapak, kami developernya. Oke. Untuk developer sendiri, Anda bekerja dalam bentuk proyek atau dalam bentuk kolaborasi mitra? Kalau umumnya kami bersedia dua itu Bapak. Kalau yang mitra mungkin dari yang kami jalani selama ini sistemnya bagi hasil begitu. Kalau yang kebanyakan sih memang proyek karena beliau-beliau itu belum berkenan untuk bagi hasil begitu. Oke. Nah, jadi harapan kami bisa menawarkan ke Bapak mungkin juga sebagai mitra atau mungkin sebagai project begitu ya. Itu mungkin penambahan IELTS karena yang saat ini demand-nya sangat tinggi sekali. Kami belum bisa membantu teman-teman yang membutuhkan training IELTS itu karena juga belum ada platform yang menyediakan karena kami sudah stop dulu dan skuter juga hanya one time project waktu itu begitu Pak. Boleh lihat fitur peringkat siswa nggak? Silakan Pak Zidan buat dibantu peringkat siswanya. Boleh. Kebetulan karena ini masih masih localhost, jadi datanya enggak live secara langsung ini. Wait ya. Nah, ini datanya belum saya buat di localhost, tapi bisa dibuat di sini pakai dengan melakukan tryout atau melakukan quiz. Maksud saya peringkat siswa yang di dashboard itu. Oh, yang di dashboard. Iya. Oke. Bentar ya. Kalau yang peringkat siswa bentuknya seperti ini, datanya masih belum ada. Nanti kalau sudah ada event tryout, entah itu yang nasional atau yang premium, nanti akan muncul datanya di sini. Ini terintegrasi sama pengguna ya? Iya, nanti pengguna bisa melihat peringkatnya berapa dan adminnya juga tahu ini tryout ini yang memperoleh hasil segini itu siapa. Real time nggak dan berkelanjutan nggak? Kalau prosesnya sendiri ya bisa dibilang real time karena setiap user submit tryout-nya, datanya langsung terupdate di sini. Oke, berarti secara kompleks lebih ke quizzes ya, platform media soal ya. Iya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Untuk developernya teman-teman semua itu kira-kira bisa mengolah dari awal atau bentuknya change, bisa mengadopsi platform yang udah jadi. Iya, Pak Afid. Jadi kebetulan Pak Zidan ini sebagai CTO sudah sangat berpengalaman, Pak. Jadi beliau ini sudah berhasil dan juga mudah beradaptasi ketika develop baru atau existing apps begitu. Jadi kalau kita diberikan project aplikasi yang sudah jadi, kita sangat mudah untuk mengembangkannya menjadi lebih scalable begitu. Iya, benar, Pak. Jadi ya bisa dibuat dari awal juga bisa melanjutkan yang sudah ada ini, Pak. Berarti bisa nambah fitur baru ya di platform yang sudah ada ya? Iya, bisa, Pak. Kalau dari masing-masing fitur ini bentuknya apa? Model kerjasamanya? Maaf Pak, maksudnya bagaimana Pak? Atau yang sama tadi kayak project atau mitra tadi? Iya, kalau dari biasanya dilaksanakan oleh tim
dari teman-teman itu kira-kira dia model fiturnya itu dibayar project atau dibayar per apa royalti atau per kolaborasi atau gimana bentuknya? Umumnya kita di project Bapak, dari klien sendiri biasanya lebih ke subscription karena sudah percaya dengan kompetensi kami di bidang developing gitu ya. Nah, jadi mereka sangat mudah jika subscription untuk pengembangan fitur-fitur yang lain begitu. Biasanya subscription bulanan begitu Pak. Dengan bentuk subscriber-nya apakah masuk dalam maintenance dan juga pengembangan atau cuman menyelesaikan project yang sudah ada? Biasanya perawatan, menyangkut perawatan, kemudian penambahan fitur-fitur baru, kemudian yang SAS begitu Pak, misalnya biaya server dan biaya-biaya lainnya begitu. Jadi kita yang manage semuanya begitu. Jadi klien tinggal terima jadi, kami yang handling semuanya, mulai dari VPS hingga ke bug-bug yang ada begitu, perawatan. Kalau tampilan UI-nya? Untuk tampilan UI-nya sendiri, kami juga ada UI designer yang standby. Nah, kebetulan yang intensif ini, mohon maaf, itu dulu investasinya tidak ada budget untuk UI design, Bapak. Jadi, kami terpaksa menggunakan tampilan yang kami develop sendiri, begitu, adopsi dari di internet yang sudah ada. Jadi kita tinggal improvisasi dan juga finalisasi yang di back-end-nya, begitu Pak. Jadi UI design itu sangat penting memang. Saya juga akui di E2PM itu UI UX-nya sangat bagus sekali Pak. Nah itu kami bisa langsung menyesuaikan dan beradaptasi dengan desain dan desain guideline yang sudah ada, begitu Pak. Oke. Untuk progresnya berarti secara optimal teman-teman itu membangun develop baru ya untuk fitur dan perangkat yang dibutuhkan bagi kami gitu. Atau ada tambahan kerjasama yang bisa kolaborasi? Untuk kolaborasinya sendiri itu dari Bapak mungkin sistemnya bagaimana Pak? Karena yang kolaborasi ini kan kami jarang sekali handling seperti ini. Begitu. Apakah mungkin bagi hasil dari pembayaran peserta kita dapat berapa persennya, begitu setiap peserta atau bagaimana Pak? Oke, baik. Kalau dari teman-teman ini startupnya di bidang apa? Kalau boleh tahu? Kami software house atau gimana? Kami ada dua Pak. Jadi kita di Decrypt Ransomware, yaitu cyber security-nya dan juga development service begitu. Berarti software house ya? Betul, betul. Oke, kalau dari software house sendiri, teman-teman itu biasanya ada rate harga yang biasanya ditawarkan duluan atau bentuknya negosiasi? Kita lebih ke negosiasi, Bapak. Negosiasi ya. Teman-teman dari daerah mana kalau boleh tahu? Kami ada di Malang, Bapak. Oh, Malang. Oke, baik. Nah, kami kan juga semacam platform ya, pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada dunia pendidikan. Dan melihat dari perkembangan kami, tentu kami lagi berpotensi besar untuk mendapatkan akuisisi. Pertama, akuisisi dari investasi, di mana kita sudah mulai mengalami perubahan dari fitur dan juga produk. Jadi produk kami sudah stabil dalam posisi di mana mereka sudah siap dikonsumsi oleh publik, mulai dari pelatihan, lomba, seminar, bahkan bimbel. Jadi dalam tahun 2025 ini kami mencoba crowdfunding atau meningkatkan penjualan kita gitu. Nah, tapi di sisi lain kelemahan kita memang adalah treatment pelayanan kepada pengguna. Kami masih belum sampai di tahap pengguna itu bisa mendapatkan kepuasan gitu. Mulai dari rank, kami sebenarnya lagi juga merencanakan ya. Ini melakukan ranking kepada pengguna. Jadi rankingnya itu berdasarkan tentang kompetensi dan itu disebut oleh kami itu portofolio. Jadi mereka semua pengguna itu akan mendapatkan portofolio yang bisa dijadikan
dalam bentuk PDF dan bisa dijadikan lampiran karir. Nah, itu kita mau terapkan dengan peringkatnya mulai dari dia dapatin poin sampai dia mengisi soal-soal yang kita berikan. Kalau dalam perkembangannya kami ingin ke sana. Jadi secara kepuasan konsumen kita udah dapat nih parameternya, mulai dari konsumen udah dapat sertifikasi, kedua mereka dapat portofolio, dan ketiga mereka dapat investasi koin. Dari koin yang beredar itu mereka bisa mendapatkan penghasilan juga. Nah, itu di dashboard ini itu belum tersedia nih hal-hal tersebut. Tetapi dengan tahun 2025 ini kami masih belum beradaptasi dengan penambahan fitur, belum bisa menambah fitur sebelum growth funding kita atau pembiayaan dari investasi kita itu lancar. Dan yang kedua adalah cash flow. Kami di 2025 ini baru mencoba cash flow yang lebih optimal. Di tahun kemarin kami cash flow-nya adalah praktisi, di mana praktisi yang kami undang baru dia mengadakan kegiatan. Tapi di saat sekarang kami menciptakan 3 kolaborasi, yaitu cash flow dari e-course, dari produk digital, kemudian e-course kemudian lomba dengan kuis, kemudian yang terakhir praktisi yang mendapatkan cash flow tersebut. Nah, 3 hal itu mau kita garap di 2025. Dari segi performan kita, kira-kira teman-teman nangkap nggak kolaborasi apa yang cocok untuk kita berdua, untuk kita bersama gitu? Ya, nangkap Pak Hafiz. Jadi saya mulai paham arah dari Pak Hafiz, perusahaan yang Pak Hafiz pimpin itu nanti seperti apa. Tapi begini ya Pak ya, dari pandangan saya itu Bapak kan di bidang SDM, di skill begitu kan Pak. Nah, kemudian tadi portofolio dan juga rankingan. Nah, dari Bapak sendiri ini apakah sudah terpikirkan bahwa portofolio dan juga ranking ini akan berguna oleh para peserta, dalam artian mungkin seperti sertifikat yang diakui oleh industri begitu Pak. Nah, mungkin jika saya sebagai peserta, itu kan mungkin jika membeli di platform Bapak itu tujuannya supaya skill saya meningkat dan juga mendapatkan sertifikasi bahwa saya fluent di sini begitu, di bidang ini begitu. Kemudian diakui oleh industri. Nah, berarti dari sini mungkin Bapak juga akan meningkatkan branding dan juga reputasi dari lembaga yang Bapak pimpin begitu kan Pak ya? Iya, betul. Dan memang 2025 ini kita juga sudah mengupayakan ya untuk dapatkan untuk bergabung dengan dengan lembaga sertifikasi profesi LSP ya. Dengan itu kita akan bergabung karena dari kami itu udah ada channel ke sana, udah punya gerbangnya. Cuman dalam segi funding kami butuh investor untuk bisa dapat itu, karena ketika LSP ini ingin bekerja sama-sama kita, maka kami harus menciptakan akuisisi yang optimal untuk mereka. Itu salah satu perkembangan yang kami lakukan. Makanya kami menunda-nunda untuk bergabung sama LSP. Sebelumnya sudah pernah kami kontak, sudah kami connecting dengan berbagai stakeholder di bidang sertifikasi gitu. Nah, tapi di sisi lain, secara umum platform kami ini memang sertifikasinya berbasis industri. Jadi kami menilai kompetensinya para teman-teman dari pengguna itu adalah mereka punya sertifikat yang kami legalkan secara company gitu. Oh, Dan baik. memang nanti kedepannya bakal banyak ini sih ya, perubahan-perubahan yang bakal kita update terus. Iya Bapak. Ya, jadi saya juga nangkap karena sebelumnya adik saya itu juga pernah mengikuti sertifikasi yang sama seperti itu, yaitu yang Telkom DigiUp. Nah, waktu itu kan ya gratis Pak ya, gratis, dan dia mendapatkan sertifikasi dari Telkom, Telkom Cipta Certivia kalau nggak salah, sama BNSP. Nah, itu kan versi gratisnya. Tapi itu mungkin juga sangat terbatas sekali karena juga budgetnya juga sangat besar sekali oleh Telkom begitu. Nah, tapi untuk
kedepannya mungkin cara-cara seperti itu akan diadopsi lah mungkin oleh E2PM begitu Pak ya. Iya, betul. Kami memperluas jangkauan kami dengan harga yang murah bagi para seluruh SDM, sehingga bagi mereka itu berpikir keterampilan itu tidak lagi hambatan, tetapi menjadi persaingan SDM gitu. Oh, oke. Oke, baik Bapak. Jadi kira-kira dari Bapak sendiri adakah mungkin penawaran atau rencana dari proyek atau mungkin kemitraan dengan kami, Pak? Iya, kalau kita bilang kita scale up ya, berarti ya positioningnya ya. Iya. Kita scale up, kita memperkembangkan lagi mulai dari platform kami. Berarti ini teman-teman belum ada product knowledge-nya ya, masih jasa develop ya. Betul sekali, Bapak. Tapi Nah, begini, Pak, mohon maaf, saya potong. Tapi di sisi lain kami juga sebagai mentor di Universitas Brawijaya, Pak, di bagian bisnis, teknologi informasi, begitu. Jadi beberapa waktu yang lalu kami juga mentoring kepada mahasiswa semester akhir gitu untuk bisnis di bidang teknologi informasi dan dari 2 kelompok 1 juara di perlombaan itu begitu. Oke, baik. Berarti dari segi SDM, teman-teman udah punya keterampilan dan portofolio. Kemudian dari segi project, teman-teman bergerak di bidang IT. Itu yang saya tangkap ya. Ya, Yang ketiga, teman-teman semua adalah fungsionalnya adalah membangun kemitraan ya, membangun subscribernya ya, gitu ya. betul banget Bapak. Nah, kalau saya tangkap tiga-tiganya relate nih dengan apa yang kita bisa bawa. Mulai dari teman-teman bisa jadi mentoring di praktisi kami, teman-teman bisa tergabung dan terdaftar secara resmi. Jadi teman-teman dari PT Ransomware ini bisa dapat ini namanya itu murid dari kami, murid mentoring dari kami. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa buat akun di platform kami, nanti kami akan mendeliver tuh para peserta nanti buka mentoring dari kami gitu. Terus kami juga bisa jadi promotornya. Itu kolaborasi yang pertama yang mau kami tawarkan. Jadi teman-teman sebagai SDM kompeten itu bisa exposure di platform kami. Baik secara company atau secara individu ya. Jadi ada 2 ya, secara individu dan company bisa juga tergabung. Jadi nanti untuk kegiatan pelatihan, seminar dan bimbel nanti tim dari PT Ransomware itu bisa mengakuisisi programnya itu bersama platform kami. Jadi itu yang bisa pertama yang kami tawarkan. Terus untuk skala project ya, kami memang lagi menyiapkan project yang tadi saya sebutkan, ranking user. Kita lagi membuat ranking user, kemudian kami sedang lagi membuat ranking user dan juga quiz. Tapi selama ini kami masih nyaman dengan quizzes. Takutnya kalau ekspektasi kita nanti kuisnya kurang optimal lah, itu membuat kita itu jadi lemah gitu ya. Jadi masih sampai sekarang kami masih pakai platform quizzes untuk mendapatkan akses kuis yang lebih optimal. Tapi yang belum diterima itu adalah peringkat siswa. Jadi peringkat siswa itu mau kita cantumkan tuh dalam platform. Nanti peringkat siswa itu ada koin, berapa jumlah koinnya, ada juga berapa jumlah kelas yang dia laksanakan gitu. Itu fitur yang bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman VT Ransomware nanti. Scale up-nya adalah bentuk royalty. Royalty itu adalah kami menciptakan bentuknya adalah project. Jadi dengan harga teman-teman yang tawarkan ke kami bisa menegosiasi berapa kebutuhan yang kami butuhkan dan kolaborasi seperti apa yang bisa diterapkan. Jadi bisa teman-teman offering ke kami berapa fitur yang kami butuhkan tadi itu untuk bisa dieksekusi ya. Jadi penawaran secara harga bisa diterapkan ke kami untuk bisa mengeksekusi fitur dari peringkat itu, karena kebutuhan peringkat juga lagi kami siapkan gitu.
Untuk yang lain kami masih belum beradaptasi ya. Untuk yang kuis sama live class kita masih nyaman dengan Zoom Pro, dan juga kuis kita masih nyaman dengan Quizizz. Jadi belum terintegrasi nih sama kebutuhan fitur kita. Untuk materi juga kami masih menggunakan Drive. Jadi belum memiliki kepentingan juga di materi ya. Dan hal-hal lainnya mungkin bisa next time yang akan kita bahas. Itu kolaborasi yang kedua. Nah, yang ketiga ya dari teman-teman semua untuk bisa main ke kami sebagai ini apa tadi ya? Lupa saya. Yang tadi Mentoring kah Pak? Bukan. mentoring udah ya, yang tadi kolaborasi pertama ya. Kemudian project udah. Yang terakhir apa ya? Aku lupa lagi. Ngeblank langsung. Sepertinya hanya 2 tadi sih Pak yang Bapak sampaikan, seingat saya. Ada satu lagi seharusnya tadi yang aku bilang itu. Cuman kayaknya nggak aneh. Oh ya, udah itu aja dulu deh. Nanti kita bisa bahas yang lain ya untuk kedepannya. Sekiranya itu yang mau kita boleh gabungkan kolaborasinya. Kalau teman-teman ingin bergabung menjadi hal tersebut, kita bisa buat MOU atau kemitraan yang bisa kita sepakati bersama. Oke, dari teman-teman Fix Ransomware kira-kira ada berapa tim? Kita sekitar 9 orang Pak. Oke, 9 orang di Malang semua ya? Ada yang WFH di Jawa Barat. Oh, WFH, oke. Iya, iya. Ya, secara optimal kita ini saya lupa. Teman-teman bisa ini kita bisa buat ini materi IT karena hard skill kami itu lagi belum ada kompetensinya. Kami lagi menggarap modul hard skill yang sifatnya IT. Jadi itu belum ada tuh yang kompeten di bidangnya itu. Kami lagi menciptakan itu sih. Itu kalau teman-teman dari tim ransomware ingin membangun modul yang kami berikan secara tema dan bisa dieksekusi dengan baik, nanti kita bisa bentuk kolaborasi royalti. Royalti itu kami bisa berikan seperti buku ya. Jadi kalau kami penerbit bukunya, teman-teman sebagai pencipta bukunya itu. Baik Bapak, bisa dipahami. Oke, kira-kira itu aja dulu ya kalau dari saya. Bapak. Jadi nanti untuk kebutuhan proyek dari Bapak yang mengenai peringkat siswa dan beberapa fitur yang lain nanti kita kirimkan penawarannya begitu ya Pak ya? Iya, secara kebutuhan yang dalam waktu dekat ya di tahun 2025 ini yaitu peringkat user nih. Kita lebih ke peringkat user ya. Oke, siap Bapak. Ya, tapi bukan berarti di develop baru ya, tapi mudah ada developnya, tinggal diadaptasikan ke dalam user dikembangkan. Iya. Iya Bapak, siap, bisa dipahami Bapak. Ada lagi mungkin Bapak dan Pak Zidan? Kurasa itu aja dulu. Untuk kedepannya kita saling say hello dulu ya, saling kenalan dulu. Nanti kalau ada kebutuhan lebih detail itu akan kami sampaikan juga. Dan juga kalau ada program-program baru dari APM yang berkaitan sama IT, kita bisa saling kontakkan. Karena besar potensi kami itu sebenarnya lebih banyak di IT, lebih banyak di hard skill. Karena selama ini kita juga ngumpulin e-course itu juga dari IT, dari berbagai kumpulan materi pelajaran yang sifatnya IT. Nah, kalau teman-teman bisa menampung itu semua, aku rasa itu lebih aware, lebih cash flow-nya lebih bagus lah ya, dan teman-teman bisa dapat penghasilan juga dari itu. Oke, siap Bapak, bisa dipahami Pak. Ya, oke. Itu aja dari saya teman-teman. Oke. Terima kasih banyak Pak Hafiz. Ya, atas waktunya. Oke, ini dengan siapa ya? Saya Dava Pak. Siapa? Dava ya? Iya. Oke, Dava. Ini kan pemenang juara LPDP kan? Yang LPDP Jawa Timur Pak Laksamana, Pak. Saya kemarin mewakili yang Diplomat Success Challenge saja, top 45 besar.
Oh, berarti kaitannya dengan Laksamana apa kira-kira? Beliau CEO, saya CEO-nya. Oh, beliau CEO, Ya, dirimu COO. COO. Mm-mm. Oke, berarti tetap satu company ya, tetap satu bendera ya. Iya, betul Bapak, satu bendera. Oke, baik. Nanti bisa saling networking ketika ketemu langsung aja gitu. Salam ya Boleh. buat Pak Laksamana ya. Iya, siap Bapak, nanti saya sampaikan. Oke, thank you untuk hari ini. Next time bisa offeringnya dikirimkan sama bentuk dokumen kerjasamanya mau seperti apa bisa saling hubungin dengan admin kami juga ya. Siap, siap Bapak, aman. Oke, thank you. Terima kasih Bapak, selamat Ya, siang. salam. Terima kasih Pak Zidan. Ya. Ya.